Part-time di sebuah kafe tempatku. Masuk shift 1 jam 8 pagi, masuk shift 2 jam 2 siang. Dan full time tanpa istirahat. Aku bekerja part-time baru 2 bulan ini sih. Di situ juga banyak teman yang asyik. Inilah mereka sebagai: ada kasir 1, yaitu aku. Dan ada juga kasir 2, namanya Tia. 3 waiters, cowok 1 dan cewek 2, bernama Mia, Lia, dan Ferry. 2 cowok penyaji, bernama Bagus dan Adi. Dan tentu saja ada 2 koki idaman bernama Dian dan Dimas. Memang cukup lumayan banyak sih anggota pekerja di situ, saling kompak dan asik. Selalu ramai dikunjungi anak-anak muda beraneka macam bentuknya. Aku sangat menyukai posisiku walaupun sangat pusing karena banyak berhitung dan berhitung. Saat ini aku shift malam. Aku di posisi kasir 2 dan pulangku paling terakhir sampai toko tutup. Waktu pun kemalaman. Aku selalu diantar pulang oleh salah satu koki di kafe itu, bernama Dimas. Aku sih enjoy saja, masih ada orang yang peduli denganku. Tidak dirasa hari sudah berganti. Hari ini aku masuk shift pagi dan menunggu kafe dibuka. Aku terkejut, kenapa yang shift pagi kokinya berganti juga? Seharusnya hanya kasir yang berganti. Dan yang membukakan pintu adalah Dimas. Dimas: "Hai, selamat pagi Putri." Pagi-pagi kok bengong sambil menepuk pundakku. "Oh, kok kamu Dimas? Bukannya kamu malam ya?" Dimas hanya berkedip dan tersenyum. Tingkahnya semakin aneh. Dia membantuku di pagi hari. Ya, kalian tahu sendiri repotnya seperti apa jika mengawali toko yang buka di pagi hari. Dimas selalu memandangiku dan tersenyum. Aku diam saja. Hingga dia mengejutkanku muncul di depan mataku. Tiba-tiba sampai mau mengenai pipiku. Aku langsung marah dan tanya dia, "Hei, kamu kenapa sih?" "Aneh. Awas kamu, aku tonjok sampai menyentuh aku." Dimas hanya tertawa. Hahaha, masa bodoh. Waktu berjalan begitu cepatnya. Semua sudah berkumpul di tempat kerja. Mia, "Woi, kamu dilihatin mulu tuh." "Bodoh amat." Dia menghampiriku dan bilang, "Tahu gak Put, Dimas mimpiin kamu jadi istrinya tahu." Aku mendengar itu aku tertawa, tidak berhenti. Hahaha. Wow, pantesan sifatnya aneh. Dimas, itu hanya mimpi deh, jangan baper. Dimas hanya terdiam. Dan hari pun berganti terus semakin cepat. Tidak disangka 1 bulan ini akan berakhir. Aku mengabaikan chat dari kakak. Akhirnya aku membalas chatnya. Kakak langsung marah. Kakak, Put, kemana aja sih? Kalau kamu tidak mau berteman, bilang saja. Jangan seperti ini caramu. Aku seketika galau. Aku kacau, tak berantakan. Aku ngelamun terus. Sampai Dimas yang mengambilkanku makanan dan mengurus semua pekerjaanku yang terlambat. Malam akan pulang, Dimas menarik tanganku dan menahanku di dalam ruangan. Dia menghampit tubuhku dan memegangku. Dia berbisik, "Please Put, aku suka kamu, aku cinta kamu, berhentilah bersedih." Dimas langsung mengecup bibirku.
yang telah lama sudah tidak pernah disentuh siapapun. Aku langsung mendorongnya dan lari keluar ruangan. Aku bersembunyi di antara gang perumahan agar dia tidak mendapatkan. Aku segera menelepon temanku untuk mengantarkanku pulang dan aku kembali ke rumah. Sampai di rumah aku melamun terus. Keesokan harinya aku pun izin tidak berangkat. HP ku langsung penuh panggilan, tapi aku abaikan. Kakak kembali menghubungiku setelah marah-marah denganku. Aku langsung mengangkat teleponnya. Kakak, hai Putri, bagaimana kabarmu? Maaf jika aku memarahimu, aku hanya takut kehilanganmu saja. Telepon langsung dimatikan. Kok mati teleponnya? Kata dalam hatiku. Terus aku menjawab melalui chat dengan kalimat yang cukup singkat. Aku baik-baik saja. Keesokan paginya aku kembali berangkat kerja. Semua tampak khawatir denganku. Dimas hanya melihatku dan terdiam dari kejauhan. Dia seperti tidak enak sendiri, tapi aku tetap bersikap biasa. Pagi itu, kafe lumayan sangat ramai. Aku sangat kewalahan menghadapi semua pelanggan. Tiba-tiba, Adi datang dan membantuku. Aku cukup tenang sih, tapi tidak dengan Dimas. Tiba-tiba, area dapur dilari. Pak Bos datang dan memanggil Adi untuk membantu dapur. Aku sedikit bertanya-tanya, tumben amat sih si itu gila. Dalam pikiranku, terdengar Dimas tertawa kencang saat Adi kembali ke dapur. Semua melihat dan kaget. Aku terdiam dalam ruanganku saja. Lalu semua bertanya kepada Dimas dan Adi, ada apa dengan mereka berdua? Tetapi tidak ada yang mau menjawab. Hariku semakin rumit setelah kejadian malam itu. Akhirnya kafe sedikit lega dan aku disuruh bos untuk membantu cuci piring di belakang. Baik bos. Ruangan cuci piring dekat dengan tempat koki biasa memasak. Nampaknya Dimas menghindar dariku dan aku masa bodoh. Aku sangat capek sekali. Aku mencuci banyak hingga aku rasa ingin terjatuh. Adi menangkap pundakku. Mia datang. Sini Put, aku bantu. Aku tidak sengaja melirik Dimas. Benar dugaanku, dia sangat marah jika Adi menyentuhku. Tapi Dimas tetap melihatku dari jauh. Hari melelahkan itu rupanya selesai. Aku kembali ke rumah segera mungkin. Sampai di rumah aku langsung istirahat tanpa melihat mamaku sedang sibuk dengan urusan rumah. Dan pagi pun cepat sekali datang. Februari 2019. Wah, selamat datang bulan baru. Aku bergegas berangkat karena shiftku pagi. Waktu aku ingin menyeberang menuju kafe, aku melihat kafe masih sepi tanpa orang, tapi pintu sudah terbuka. Aku berlari. Aku kira ada maling. Rupanya Dimas lagi. Dimas yang masuk pagi. Dia mendatangiku dan berkata, "Hai Put, aku hanya ingin minta maaf saja. Dan hari ini aku mengambil libur kok. Sebentar lagi aku juga akan pergi. Jika kamu tidak mau memaafkanku, aku pasti akan menghilangkan senyumanku."
Aku hanya terdiam dan Dimas pun pergi. Sungguh aku melalui hari itu dengan bete dan berpikir terus, apa aku sejahat itu sih? Lagian apa salah Dimas? Dia juga sudah sesuai kriteria aku. Tik tok, jam terus berjalan. Akhirnya hari itu selesai. Keesokan harinya aku sengaja berangkat siang dan dia yang datang pagi menggantikan shiftku. Aku melihat Dimas sedang repot. Aku langsung membantunya karena jam segitu memang waktunya repot. Dimas terkejut dan aku berbisik, tenang saja, aku profesional kok. Dimas akhirnya tersenyum kembali. Hari itu aku melewatinya dengan penuh kesibukan dan sukacita bersama Dimas. Itu waktu pertama kalinya aku full time bahagia kembali. Asik juga menghabiskan waktu bersama koki idaman. Haha. Teman-teman merasa dibuat bingung melihat keakrabanku dengan Dimas. Aku kembali melalui hari-hari bahagiaku bersama Dimas di next day and time. Kita semakin menyatu dalam segala hal. Dimas juga sosok cowok yang romantis. Aku pun juga merespon apapun keromantisan yang dibuat Dimas. Aku sungguh dibuat nyaman sudah. Dimas mewujudkan keinginanku dan hafal akan hobiku.